Yang pertama adalah refleks Moro. Refleks ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk flight or fight. Jadi, refleks Moro ini adalah berkaitan dengan survival anak. Refleks Moro ini biasanya akan muncul saat anak itu mendengar suara yang keras, atau mungkin sentuhan kita, ya, atau mungkin gerakan pada saat kita itu mengangkat dia. Menurut kita sudah cukup pelan, akan tetapi bagi dia itu membuat goncangan. Nah, itu akan muncul refleks ini. Refleks Moro ini sudah terbentuk sejak di dalam kandungan, ya. Kemudian akan terbentuk sempurna usia kandungan sekitar 34 minggu. Ya, sampai dengan kemudian dia lahir, ya, terintegrasi sampai dengan 3 sampai 4 bulan. Nah, biasanya ya pada anak-anak yang prematur yang usia kelahirannya itu biasanya kurang dari 34 minggu, itu akan mengalami masalah di fase ini karena terbentuknya komplit atau sempurnanya refleks Moro ini usia 34 minggu. Nah, apabila refleks Moro ini tidak muncul salah satu bagian tubuh anak, maka itu bisa menjadi indikator mungkin ada gangguan saraf yang di satu sisi anak itu. Bisa plexus brachialis atau mungkin hemiplegia, ya, atau bisa juga ada fraktur di klavikula, ya. Jadi di tulang klavikula itu ada saraf yang melewati daerah situ. Bisa saja karena ada fraktur kemudian sarafnya menjadi terganggu. Nah, apabila refleks ini tidak muncul di kedua sisi tubuh anak, itu menandakan adanya kerusakan pada otak dan medula spinalis. Kemudian apa efeknya ketika seorang bayi itu lambat terintegrasinya refleks ini? Di antaranya adalah anak itu menjadi oversensitif dan overreaktif terhadap stimulus sensori, ya, seperti sentuhan, suara. Kemudian akhirnya menjadikan bayi itu menjadi impulsif atau menjadi semaunya sendiri, ya. Anak menjadi mudah emosi, ya, cemas, mudah terdistrak, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga akhirnya menyebabkan apa? Ketidakmatangan dalam skill sosialnya. Secara fisiknya tentu saja ini menyebabkan keseimbangan dan koordinasi itu juga menjadi kurang. Di samping itu, anak juga imunitasnya menjadi kurang bagus. Karena apa? Karena anak itu overproduksi hormon stres, sehingga menyebabkan imunitas anak tersebut menjadi bermasalah juga. Jadi biasanya anak-anak yang memang masih ada refleks Moro padahal usia yang sudah melewati itu, ya, biasanya anaknya mudah sakit. Yang kedua adalah palmar reflex atau grasping reflex, ya. Grasping reflex ini adalah gerakan otomatis jari-jari untuk menggenggam benda yang didekatkan atau disentuhkan di telapak tangannya, ya. Dan refleks ini akan terintegrasi sekitar usia 6 bulan. Apabila refleks ini tidak terintegrasi padahal sudah melebihi waktu tersebut, maka biasanya anak ini akan mengalami masalah pada fine motor skill-nya. Tulisan tangannya juga biasanya berantakan, ya. Kemudian biasanya pada saat menulis, ya, anak itu cenderung diikuti gerakan mulutnya, entah itu menganga atau mungkin menjulurkan lidah. Refleks grasping ini akan muncul biasanya pada anak-anak dengan gangguan otak seperti cerebral palsy dan hemiplegia. Itu sangat terlihat jelas. Selanjutnya ada stepping reflex atau walking reflex, yaitu refleks berjalan, ya. Jadi ketika bayi itu kita angkat, kemudian kakinya kita tapakkan ke permukaan lantai misalkan, maka akan secara otomatis bayi itu melangkahkan kaki satunya ke depan seperti gerakan mau berjalan. Nah, refleks ini sudah ada sejak bayi sampai dengan kemudian dia usia 6 minggu. Itu akan hilang dan akan muncul kembali dengan terintegrasi, ya, sekitar usia 8 sampai dengan 12 bulan. Nah, apabila anak-anak yang tidak matang di refleks ini biasanya menunjukkan jalannya itu menjadi jinjit. Tonic labyrinthine reflex. Jadi refleks ini nanti berkaitan dengan gerakan kepala yang kemudian diikuti dengan gerakan lengan dan tungkai si bayi. Jadi saat kepala itu ditekuk, maka lengan dan juga tungkai itu menjadi menekuk juga. Akan tetapi saat kepala bayi ditengadahkan, maka lengan dan tungkai juga ikut membuka.
ya. Refleks primitif ini sudah ada sejak bayi itu lahir ya, kemudian akan terintegrasi secara bertahap mengikuti perkembangan dari saraf yang lain matang. Jadi sekitar usia 6 minggu sampai dengan 3 tahun ya. Nah, refleks inilah yang dibutuhkan oleh bayi saat bayi itu keluar dari jalan lahir. Jadi makanya biasanya seorang bayi yang tidak terlahir dari jalan lahirnya, misalkan melalui sesar, nah itu biasanya mengalami masalah pada refleks primitif ini. Jadi tidak terbentuk sempurna karena pada saat proses melahirkan itu anak atau si bayi itu tuh harus menggunakan refleks ini, kemudian menjadi satu survival juga ya untuk bisa keluar dari perut si ibu. Nah, tidak terintegrasinya refleks primitif ini biasanya menyebabkan anak itu tonus ototnya menjadi lembek ya, atau yang diistilahkan sebagai hipotonus. Nah, dengan adanya kondisi hipotonus ini menyebabkan apa? Postur anak juga menjadi buruk ya. Keseimbangannya juga kurang baik. Ada gangguan juga pada persepsi visualnya ya. Biasanya kalau pada bayi ini pada posisi tengkurap itu jadi kesulitan untuk mengangkat kepala. Dan pada saat posisi terlentang, bayi ini juga kesulitan untuk mengangkat kepala untuk melihat ke arah perut misalkan. Ya. Terus ketika dikasih mainan, anak ini juga sulit untuk bisa membawa mainan itu berada di garis tengah tubuhnya. Jadi kesulitan untuk bisa memposisikan benda dengan kedua tangannya berada di tengah. Ya. Karena biasanya kan kalau mainan di tengah seperti ini kan bayi itu sambil melihat mainannya itu ya. Selanjutnya ada parasut refleks atau refleks parasut ya. Refleks parasut ini sudah ada sejak usia 6 sampai 9 bulan. Dan refleks ini adalah refleks yang ada nantinya sepanjang hidup dari seorang manusia itu sebagai bentuk dari perlindungan dirinya. Nah, biasanya refleks ini tidak muncul pada kondisi anak cerebral palsy atau hemiplegia ya. Landau refleks atau refleks Landau ya. Refleks ini muncul saat usia 3 bulan ya, dan biasanya akan terintegrasi sekitar usia 1 tahun. Nah, biasanya anak-anak yang tidak muncul refleks primitif ini, anak itu akan menjadi masalah pada tonusnya, bisa hipotonus atau tonusnya menjadi lembek, atau sebaliknya bisa hipertonus atau tonusnya itu menjadi keras. Refleks STNR atau Symmetric Tonic Neck Reflex. Refleks ini membantu anak untuk membagi distribusi tubuhnya pada satu garis tengah tubuh ya, sebagai persiapan untuk merangkak. Dimana ketika siku anak fleksi, maka kakinya akan ekstensi atau sebaliknya. Refleks ini akan terintegrasi sekitar usia 11 bulan ya. Jika lebih dari usia tersebut, akan tetapi refleks ini masih ada, maka otot anak itu akan menjadi lembek atau hipotonus. Ya, sebagai akibat hipotonus ini, anak itu biasanya sulit untuk duduk tegak ya, jadi merosot terus. Nah, biasanya kondisi ini jika terus dibawa sampai dengan anak usia sekolah, nah itu tentu akan mengganggu ya, karena nggak bisa duduk tegak itu tadi. Jadi anak ini juga akan sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran dari guru. Refleks ATNR ini nanti berkaitan dengan gerakan dari kepala yang kemudian diikuti dengan lengan dan tungkai. Biasanya gerakan ini muncul saat kepala bayi ditolehkan ke satu sisi, maka lengan di satu sisi tersebut akan lurus, sedangkan lengan di sisi yang lain itu akan menekuk. Ya. Nah, jadi seperti gerakan orang memanah. Begitu juga dengan kakinya. Nah, itu pun berlaku ketika bayi itu ditolehkannya ke sisi yang satunya. Nah, refleks ini nanti berkaitan dengan apa? Awal terbentuknya kematangan dari koordinasi mata dan tangan. Dan refleks ini harus terintegrasi sekitar usia 6 bulan. Refleks ATNR yang belum matang ya, kemudian anak itu sudah terlanjur sampai dengan masuk masa sekolah, itu nanti akan terlihat pada saat anak itu menulis. Karena refleks ini nanti berkaitan dengan koordinasi mata dan tangan, ya pada saat ada gerakan menulis, sebetulnya dia ingin melihat hasil tulisannya itu. Tapi karena ada masalah pada refleks tersebut ya, jadi di leher ini
masih ada suatu gerakan otomatis, jadi ini lengan ini menekuk, maka refleks yang muncul adalah gerakan kepala itu ke arah sana miringnya, ya, miring ke arah sana, tapi sebetulnya matanya ingin melihat ke arah sini, gitu. Jadi dia itu seperti ini akhirnya jatuhnya. Nah, kadang-kadang orang tua atau guru tidak memahami hal itu. Itu sebetulnya bagian dari gerakan yang tidak disadari anak, ya. Ketika diingatkan, oke, mungkin dia bisa, ya, bisa untuk berusaha untuk bisa tegak, kemudian melihat dengan baik tanpa harus ada gerakan kepala menoleh. Akan tetapi nanti lama-kelamaan itu gerakan akan muncul lagi. Karena memang itu bagian dari refleks. Nah, solusinya bagaimana? Tentu saja harus dilakukan terapi untuk bisa mematangkan refleks primitif tersebut. Spinal Perez reflex, ya, atau refleks Perez. Jadi refleks ini membantu STNR dan Landau untuk bisa membentuk tonus-tonus otot pada bagian depan dan belakang tubuh. Jadi seperti dada, perut, kemudian punggung, ya. Refleks ini akan muncul saat kita memberikan goresan dimulai dari atas tulang ekor kemudian menuju ke punggung atas. Biasanya respon yang muncul adalah kepala itu menjadi tegak dan bayi itu akan menangis. Dan refleks ini harus sudah hilang pada usia sekitar 4-6 bulan. Nah, apabila sudah melewati usia tersebut, akan tetapi masih ada, maka biasanya tonus otot di punggung bayi itu menjadi lembek, sensitif terhadap sentuhan, terutama pada area punggung, ya, yang biasanya ditunjukkan dengan cara dia menggerakkan pinggulnya, ya. Hipersensitif terhadap makanan, kemudian ada impulsive behavior, ya, yaitu satu perilaku yang semaunya sendiri, nggak mau diatur. Kemudian ada masalah juga dengan memorinya.